Ini Pak Daud ya, hari ini bukan buat debat Pak Daud ya, buat bertanya ya. Freddy Wilmar, silakan. Selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam Pak Freddy. Apa kabar Pastor? Luar biasa. Tambah ganteng aja ini. Makin hari makin ganteng dijamin. Mohon maaf, tema malam ini adalah jika MKC menyangkal Yesus ya. Iya. Betul ya. Mohon iya. maaf, ini Pak Pastor kasih tema ini dalam rangka apa sebenarnya sebelum saya lanjut? Dalam rangka koinonia online. Enggak, maksudnya apakah Pak dalam Pastor rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia? Bukan. Maksud saya gini, apakah Pastor akan mengira nanti mungkin Muhammad Kasih akan berbalik begitu ya? Atau bagaimana? Enggak. Makanya kan tulisannya bila. Bila. Oh, bila tuh artinya apa ya? Maksud saya pikir jangan-jangan dia nanti akan apa mungkin disuruh minta maaf atau bagaimana, enggak ya? Bukan begitu maksudnya ya? Ya pokoknya bila. Oh iya ya. Jangan melampau yang tertulis. Nah, saya mau tanya, sebenarnya kan sudah banyak dibicarakan di YouTube yang lain juga adalah dalam masalah Muhammad Kaca adalah karena sekarang timbul sangat ketidakadilan ya. Setuju ya Pak Pastor ya? Nah juga, pemerintah sudah, polisi sudah adil, tangkap Kaca, tangkap Yahya Waloni, sudah mulai adil. Mohon maaf, menurut saya belum, karena UAS belum ditangkap Pak. Kalau UAS memang tunggu dong, belum satu-satu. Kita harus tunggu Polri. Jadi yang ditangkap Yahya Waloni itu Kapolri kita yang Kristen itu sudah cukup berani. Kapolri sebelumnya nggak ada yang berani nangkap Yahya Waloni. Kebetulan saya pernah ketemu Pak Listio Sigit di Sulawesi Utara, beliau masih bintang 2. Jadi saya sempat, orangnya memang sangat rendah hati, tapi nggak nyangka jadi Kapolri. Di dalam saya ketemu dalam satu gereja dengan orang tua beliau. Kebetulan saya mau tanya ini, maksud saya kira-kira menurut Pastor yakin bahwa UAS pasti akan ditangkap gitu? Kalau saya yakin entah bagaimana caranya ya, nah itu nanti UAS masuk penjara. Ya. Masalahnya kalian rakyat jelata aja nggak ada yang berani ngelaporin lagi kok. Ngelaporin lagi dong. Menurut yang saya dengar dari teman-teman itu kan sudah dilaporin lama, tetapi tidak pernah diproses. Iya, soalnya nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang dorong. Sekarang kan alasannya kan saya kemarin sudah bilang, saya sudah masuk ke Zoom-nya banyak orang ya. Tanya, siapa nih yang mau ngelaporin? Nggak ada yang berani ngelaporin. Jadi lebih baik teriak saja teriak dong. Teriak saja kan sudah bilang, kalau kalian aja nggak teriak, lalu siapa yang mau nanggepin? Dianggap nggak ada, dianggap sepi. Tapi kalau teriaknya kayak saya, ya kan, dia bikin geger. Iya betul. Karena memang masalahnya saya teriak aja kan malah dicaci maki. Iya. Ya kan, saya teriak aja dicaci maki, apalagi. Betul, karena sebenarnya ada juga, kalian nggak ada yang berani teriak. Saya sih sebenarnya pingin teriak, cuman mungkin Pak Paul tahu sendiri kan situasi kita di Indonesia kan berbeda. Jadi makanya saya pergi ke luar negeri supaya saya bisa teriak sekeras-kerasnya. Nah, Bapak memang lain. Makanya viralkan video saya. Iya. Viralkan video saya supaya apa? Supaya teriakannya makin kenceng. Gitu, gaungnya makin kenceng. Baik. Jadi memang situasional kita memang berbeda, tapi saya yakin satu saat akan ada orang yang berani untuk berbicara dari lingkungan negara hukum NKRI. Jadi itu langsung masuk penjara. Kalau ada yang berani teriak kayak saya di Indonesia langsung masuk penjara. Nah itu yang mungkin yang bikin mereka masih takut Pak, kalau menurut pemikiran saya. Makanya viralkan video saya. Iya. Ya. Baik. Nabi ke-26 adalah kutu di seberang samudera dengan sejuta dan berjuta-juta toa.
Jadi dalam hal ini viralkan. Sementara iya, teman-teman sendiri itu iya memang saya harus akui YouTubers yang punya subscriber banyak nggak ada yang berani memviralkan video saya, atau nggak rela kalau saya tambah subscribernya dan tambah ininya kan, tambah viewernya kan wah gitu. itu yang masalah lain. Cuman saya juga prihatin dengan hamba-hamba Tuhan kok malah jadi banci ya. PGI apalagi ya Pak Paul. Jadi memang waduh, mau apa istilahnya tuh, pingin di zona nyaman saja, nggak mau berjuang atau nggak mau sedikit vokal lah. Saya juga nggak tahu kenapa, apa takut nanti diintimidasi atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Nah ini nih yang jadi masalah ini. Banyak sekali pendeta-pendeta kita bilang, nggak usah lah ngomong begitu, itu kan sudah ada yang ngurus katanya gitu. Alah, saya bilang gimana ini kalau begini, iya kan? Jadi menurut saya ya itu banci, jadi tidak mau menunjukkan sikap gitu. Ya kayak saya bilang sama PGI itu bubarin aja lah daripada nggak bisa membela umatnya. Ya demikian saya kira Pastor, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Shalom. Jadi jangan pernah mengandalkan orang lain. Ya, jangan pernah mengandalkan orang lain, berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan taruhkan rasa ketidakadilan itu dalam hati kita, kita teriak. Nah, kalau nggak berani teriak, ada orang berani teriak, didorong yang berani teriak itu. Jangan malah dicaci maki. Ya kan? Kayak ada orang kayak KC berani teriak, ya kan? Kayak saya Saifuddin didorong. Sekarang yang di Indonesia aja nggak berani teriak. Nah, sementara ada Kapolri sudah nangkap Yahya Waloni, jangan dicaci maki, kita dorong. Karena Kapolri ini hanya sementara, kita nggak tahu sampai kapan, bisa tiba-tiba dicopot di tengah jalan. Ya kan? Nah, masih lama Pak, masih muda beliau Pak. 6 tahun lagi baru pensiun Pak. Ya kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja, kita nggak ngerti. Makanya kita dorong dan jangan membuat dilematis buat beliau. Kalau kayak saya kan sudah jelas DPO dan saya tidak menyalahkan Kapolri mend-DPO-kan saya. Beliau saya tahu ini orang cerdas ini. Ya kan, setelah saya di DPO kan, kaca ditangkap, dia kan tangkap Yahya Waloni enak aja. Ya kan, nanti besok ini tangkap UAS enak aja. Kecuali UAS-nya mau DPO juga kan, ya boleh-boleh saja kalau mau DPO UAS kan. Gitu ya. Oke, yang ini. satu udah di penjara Pak, HRS di penjara, nanti tambah lagi hukumannya. Kalau saya sih bilang Habib Rizik itu harusnya dipenjara pencemaran agama dan pengancaman pembunuhan pendeta-pendeta lain, hate speech, ya, itu bukan corona. Paling kurang. Tapi siapa yang berani ngelaporin Habib Rizik? Nggak ada lagi yang berani ngelaporin Habib Rizik. Kamu berani ngelaporin Habib Rizik? Ya kalau buktinya jelas pasti kita lapor. Buktinya kan sudah jelas. Tapi dia masih di penjara, tunggu dia keluar kita lapor lagi Pak. Buktinya sudah jelas, Habib Rizik mengancam pendeta-pendeta Kristen, menghina agama Kristen. Itu sudah jelas, berani nggak ngelaporin? Gitu ya.